Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui langkah-langkah dalam merancang jaringan WAN, maka hari ini saya mau menjelaskan tentang pembuatan desain jaringan WAN, perangkat apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana rincian biayanya. Teknologi informasi yang berkembang pesat telah membawa dunia memasuki era informasi yang lebih cepat. Hal ini tidak terlepas dari pemanfaatan internet yang semakin populer, bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi dunia usaha maupun bisnis, pendidikan, dan sampai pemerintahan. Hal ini dimungkinkan karena adanya jaringan komputer. Untuk membangun suatu jaringan, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah pemilihan perangkat keras dan topologi jaringan yang tepat. Dalam pembahasan ini akan dibahas perangkat keras yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer serta desain topologi jaringan tersebut. Yang pertama adalah membuat desain jaringan backbone tersebut. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa setiap gedung menggunakan 3 buah switch untuk 3 lantai. Pada gedung administrasi menggunakan jaringan VLAN, karena pada gedung ini ada 3 tipe akses yang dibuat, yaitu untuk staf, administrasi, dan mahasiswa. Pada gedung asrama menggunakan wireless router dan juga 3 buah switch untuk 3 lantai. Server yang digunakan yaitu HTTP, mail, database, FTP, dan lain-lainnya. Untuk gedung administrasi juga menggunakan server seperti FTP, key, dan proxy server. Setelah membuat desain jaringan backbone, kemudian membuat topologi jaringan pada masing-masing gedung. Yang pertama, topologi jaringan pada gedung sekolah. Untuk gedung sekolah 1 dan 2 memiliki topologi yang sama pada setiap lantainya. Setiap lantai memiliki 10 ruangan dan setiap ruangan memiliki 7 komputer dengan menggunakan topologi bus setiap ruangannya, dan jaringan ke setiap ruangan menggunakan topologi star. Untuk contoh dari topologi jaringan gedung sekolah seperti gambar yang tertera di layar. Yang kedua, topologi jaringan pada gedung administrasi. Ini menggunakan VLAN karena pada gedung ini akan ada 3 tipe akses yang dibuat, yaitu akses untuk staf, administrasi, dan mahasiswa. Yang terakhir, topologi jaringan pada gedung asrama. Nah, pada gedung asrama ini menggunakan wireless router dan juga 3 buah switch untuk 3 lantai. Server yang digunakan yaitu HTTP, mail, database, FTP. Setelah membuat topologi jaringan pada masing-masing gedung, selanjutnya yaitu membuat spesifikasi perangkat yang akan digunakan. Yang pertama ini pada gedung sekolah 1. Perangkat keras yang digunakan ada router 1 buah, switch 3 buah, wireless LAN 3 buah, PC 210 buah untuk 3 lantai. Karena setiap lantainya itu terdapat 10 ruangan dan setiap ruangan terdapat 7 PC. Maka jika dikalikan untuk 3 lantai tersebut akan menjadi 210 buah PC. Terus membutuhkan juga kabel UTP. Ini digunakan secukupnya saja. Dan yang terakhir membutuhkan server 3 buah. Server yang digunakan yaitu mail server, HTTP server, dan FTP server. Pada gedung sekolah 2, perangkat keras yang digunakan sama seperti pada gedung sekolah 1, yaitu router 1 buah, switch 3 buah, wireless LAN 3 buah, PC 210 buah untuk 3 lantai, kabel UTP secukupnya, dan server 3 buah. Selanjutnya, perangkat keras yang digunakan pada gedung administrasi, yaitu 1 buah router, switch 3 buah, wireless LAN 3 buah,
PC 180 buah untuk 3 lantai. Pada masing-masing lantai terdapat 60 buah PC, kabel UTP secukupnya, server 5 buah. Server yang digunakan yaitu proxy dan firewall server, database server, file dan mail server, HTTP server, dan DHCP server. Terus selanjutnya ada perangkat multifungsi 3 buah. Seperti contohnya itu printer, scanner, dan plotter. Terus yang terakhir ada PON. Ini ada 3 buah. Yang digunakan adalah IP PON. Yang terakhir perangkat keras yang digunakan pada gedung asrama. Ini ada router 1 buah, switch 3 buah, wireless LAN 3 buah, PC 36 buah untuk 3 lantai. Pada setiap lantainya terdapat 12 ruangan dan setiap ruangan terdapat 1 PC. Terus kabel UTP secukupnya dan server 2 buah. Yang digunakan servernya mail server dan HTTP server. Setelah membuat spesifikasi perangkat keras apa saja yang digunakan pada masing-masing gedung, selanjutnya membuat rincian biaya kebutuhan peralatan. Yang pertama ada PC. Di sini total dari 4 gedung itu membutuhkan 636 PC yang harga satuannya itu 6.500.000. Terus membutuhkan switch, totalnya menjadi 12 switch, 12 buah dengan harga satuan Rp4.436.100. Dan router ini membutuhkan 4 buah router dengan harga satuan Rp5.742.300. Selanjutnya kabel UTP 1 roll ini ada 6 buah dengan harga satuan Rp957.900. Dan access point yang tadi wireless LAN itu totalnya membutuhkan 12 buah dengan harga satuan Rp250.000. Printer ini ada 3 buah dengan harga satuan Rp570.700. Dan yang terakhir membutuhkan IP PON 3 buah dengan harga satuan Rp1.570.200. Jadi untuk keseluruhan biaya totalnya untuk perangkat keras 4 gedung itu jumlahnya Rp4.309.881.600. Selain biaya perangkat keras, ada juga biaya untuk software dan instalasi. Yang dibutuhkan ada sistem operasi Windows 7 dan antivirus. Ini masing-masing membutuhkan 636 buah. Untuk Windows 7 harga satuannya 4.500.000 dan antivirus harga satuannya 150.000. Untuk totalnya menjadi Rp2.957.400.000. Jadi untuk total keseluruhan biaya itu ditambah dengan biaya pemeliharaan 1 tahun 576 juta. Maka untuk total keseluruhannya menjadi Rp7.043.281.600. Jadi kesimpulannya, dalam merancang sebuah desain sistem jaringan komputer tidak hanya sekedar merancang sebuah kebutuhan akan adanya sebuah jaringan di suatu tempat atau instansi saja. Akan tetapi lebih dari itu, diperlukan sebuah analisis kebutuhan yang nyata dan harapan dari pengguna dari apa yang akan dirancang, dan diperlukan keahlian serta kreativitas dari seorang desainer sehingga rancangan tersebut menjadi baik serta bermanfaat bagi para penggunanya. Seorang desainer yang bagus dapat mengetahui atau menanyakan apa yang diinginkan dan dibutuhkan serta memberikan alternatif dan solusi bagi penggunanya. Sebuah desain jaringan yang kompetitif meletakkan dasar yang kukuh untuk implementasi jaringan yang kuat.
Setiap bisnis yang berhubungan dengan IT untuk memiliki desain jaringan dan instalasi yang baik, maka harus memastikan sistem jaringan berfungsi secara benar dengan menyewa jasa instalasi jaringan yang akan teratur, memantau jaringan untuk downtime, dan mendeteksi serta menyelesaikan masalah jaringan. 5 alasan bagaimana desain jaringan dan instalasi yang baik dapat membuat perbedaan besar untuk operasi jaringan, yaitu meningkatkan kinerja bisnis, meminimalkan server downtime, menjamin skalabilitas jaringan, melindungi keamanan jaringan, dan monitor jaringan yang teratur. Itu saja materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.